Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, bertemu lagi dengan Bu Ella dalam belajar virtual. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, baik, dan semoga Allah mempermudah kita untuk memahami pelajaran pada hari ini. Dan bagi kalian yang tidak bisa menyaksikan video pembelajaran ini, boleh kalian konfirmasi melalui WhatsApp ke wali kelas kalian masing-masing ya. Boleh ke Bu Ella dan juga ke Pak Miftah. Dan jangan lupa untuk melakukan kegiatan rutinitas pagi kalian seperti sholat subuh, sholat duha, mengaji qiraati, hafalan tahfiz, sarapan, membantu orang tua, dan juga mandi. Dan yang paling penting, kalian harus menyiapkan buku pelajaran kalian dan alat tulisnya sebelum kita memulai pembelajaran ini. Jangan lupa untuk selalu mengingat 3M ini ya. Quote of the day: tidak ada kekayaan seperti pengetahuan, tidak ada kemiskinan seperti ketidaktahuan. Dan untuk materi kali ini kita sudah berada di tema 3, subtema 3, ayo cintai lingkungan, dan di pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini untuk PKN, mampu menjelaskan dampak melalaikan kewajiban menjaga lingkungan, mampu memberikan contoh hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan, mampu melaporkan kesadaran masyarakat di sekitar tempat tinggalnya adalah menjaga lingkungan, dan untuk muatan bahasa Indonesia, mampu menyajikan laporan hasil wawancara secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah anak-anak, masih ingatkah kalian mengenai dampak sampah terhadap lingkungan? Salah satunya adalah banjir. Dan kemudian ada juga, jika kita tidak memelihara lingkungan dengan baik, maka akan ada bencana alam yang akan timbul akibat dari lingkungan yang tidak dipelihara dengan baik. Contohnya seperti kebakaran hutan, tanah longsor, ataupun banjir. Karena lingkungan harus dipelihara dengan baik. Jika lingkungan tidak dipelihara, maka banyak kerugian yang harus ditanggung manusia. Nah, seperti tadi yang Bu Ella sudah sampaikan, dapat menimbulkan bencana alam. Karena yang kita tahu, bencana alam yang sering terjadi karena kerusakan lingkungan adalah seperti kebakaran hutan, tanah longsor, dan juga banjir. Penyebab kebakaran hutan adalah aktivitas manusia itu sendiri. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi tandus. Hasil hutan akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, asap dari hutan yang terbakar dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti gangguan saluran pernapasan. Dan kebakaran hutan juga dapat mengganggu kehidupan hewan di dalamnya. Tanah longsor. Tanah longsor biasa terjadi pada tanah dengan kemiringan, curam, dan ulah manusia, seperti membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan tidak memperhatikan kemiringan lereng. Selanjutnya adalah banjir. Banjir terjadi karena lingkungan tidak dipelihara dengan baik. Contohnya, sungai yang penuh sampah akan menghambat aliran air. Akibatnya, jika hujan turut terus-menerus, maka air sungai akan meluap menggenangi daerah sekitarnya. Bencana banjir mengganggu kehidupan hewan di sungai tersebut. Baiklah anak-anak, itulah beberapa bencana alam yang sering muncul akibat dari lingkungan yang tidak dipelihara dengan baik. Nah, pasti kalian sudah mengetahui masalah lingkungan yang ada di sekolah kalian. Contohnya seperti sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, dan makanan. Dan kelima masalah lingkungan tersebut itu dapat kita singkat menjadi SEKAM. Jadi kamu ingat baik-baik ya, masalah lingkungan yang ada di sekolah yaitu adalah SEKAM. SEKAM adalah sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, dan juga makanan. Anak-anak, sebelum kita membahas ke materi selanjutnya, yuk kita membaca terlebih dahulu teks berikut ini.
Baiklah anak-anak, setelah kalian membaca teks mengenai dampak sampah plastik terhadap lingkungan, pastinya kalian sudah mengetahui bagaimana perusakan lingkungan mengakibatkan bencana dan dampak merugikan bagi manusia. Namun, hal kecil yang kamu lakukan setiap hari juga membawa dampak yang merugikan manusia, baik secara langsung dan tidak langsung. Contohnya, penggunaan plastik yang membawa dampak perusakan pada lingkungan. Seperti yang kalian sudah baca, ada 7 dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Maka dari itu, kita harus menjaga dan memelihara lingkungan kita dengan baik. Dan kita juga harus melaksanakan kewajiban serta hak terhadap lingkungan. Dan untuk tugasnya adalah tematik halaman 116 dan halaman 118. Dan untuk tugas bahasa Indonesia, tulislah di buku tulis kalian ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk kesimpulannya, lingkungan harus dipelihara dengan baik. Jika lingkungan tidak dipelihara, maka akan banyak kerugian yang harus ditanggung oleh kita sendiri. Contohnya dapat menimbulkan bencana alam. Bencana alam yang sering terjadi karena perusakan lingkungan adalah kebakaran hutan, tanah longsor, dan juga banjir. Maka dari itu, kamu harus tetap melaksanakan hak dan kewajiban kamu terhadap lingkungan. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga kalian paham ya dengan apa yang Bu Ella sampaikan untuk materi pada hari ini. Dan jangan lupa untuk tugasnya tetap kalian kerjakan. Kalian harus tetap semangat dan jangan pernah lelah dalam menuntut ilmu. Sekali lagi Bu Ella ingatkan, jangan lupa ketika kalian berada di luar rumah, ingat selalu 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bu Ella mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.